sering juga karena tiadanya kerendahan hati membuat ilmu seseorang mendidik dia menjadi pribadi yang tidak beradab. Nah, ini juga masalah nih di era seperti saat ini di mana ilmu mudah didapatkan di media sosial. Akhirnya orang tidak siap nih. Secara batin belum siap, wadahnya belum siap, ditumpahin ilmu sebanyak-banyaknya, akhirnya tumpah-tumpah. Akhirnya dia terdidik menjadi tidak beradab. Kita itu sekarang, Om Dik, sangat bingung mencari guru di era seperti saat ini, khususnya dalam hal agama. Ya. Bahkan inflasi guru. Di YouTube itu banyak sekali orang ngajarin agama, meskipun sebagian dari mereka nggak ngerti agama, nggak punya basic agama. Nah, kalau bagaimana proses Om Dik Doang memilih guru-guru itu, Om Dik? Guru itu kan orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakinya berpijak di belahan dimanapun Allah ridho bersamanya. Karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ilmunya mau diamalkan pada orang lain. Dan insya Allah karena ilmunya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kata ridho itu. Jadi kita benar-benar harus mencari guru yang diridhoi oleh Allah. Guru itu banyak bisa mengajar, tapi jarang yang bisa mengantarkan. Jadi saya ingin mencari guru yang benar-benar memiliki cinta, yang cintanya itu atas nama Allah tumbuh di kalbunya, di mana dia juga terlihat membuat kebaikan dan kebajikan sehingga pohon cintanya itu keluar dari raganya dan mampu memayungi orang lain, dan saya terasa dipayungi dari cintanya yang telah bersayap. Maka kulihat itu pada Mbah Nun, ya, pada Buya Arazi, ya, pada Syekh Maulana Hisham Kabani, ada yang namanya juga Bang Faiz. Ada guru-guru yang saya tidak sebutkan. Dan saya kok baru terasa, saya umur 53 tahun, dia baru masuk pesantren. Jadi kalau ada wartawan tanya, Dik Doang, kalau engkau lahir kembali, kau mau jadi apa? Saya ingin masuk pesantren, masuk mondok. Ya saya tidak sebodoh ini. Gitu. Orang kadang-kadang banyak, baru tahu YouTube, dia merasa berilmu. Merasa berilmu. Ya, padahal kita butuh seorang guru. Dan belum tentu juga orang membutuhkan ilmu yang kita pelajari dari YouTube. Iya, belum tentu, karena kadang kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya, berseliweran aja di YouTube, kita dengerin, kemudian kita serap. Nah, jadi kemudian biasanya bagaimana kemudian mencari guru yang tepat? Karena orang kan banyak sekarang. Awalnya gini, Bib. Awalnya gini. Saya bodoh, saya gelisah, saya belajar menjadi pintar. Itu bab 1. Yang bab 2-nya, saya bodoh, saya belajar, saya karena gelisah menjadi pintar, dan saya bisa bekerja dengan kepintaran saya itu. Tapi di atas itu ada lagi gelisah, pintar, karena rajin belajar, terus dia bisa bekerja, terus dia belajar lagi menjadi orang yang rendah hati. Jadi dia problem. Nah, saya yang terakhir nih, bodoh, gelisah, jadi pintar, lalu bisa bekerja, belajar lagi, insya Allah jadi orang yang rendah hati, dan tidak berhenti belajar lagi, sampai pada ketemu di suatu titik, saya merasa menjadi orang yang paling tahu, kalau sesungguhnya saya tidak tahu apa-apa. Lalu, apapun pengetahuan saya diberikan oleh Al-Alim yang maha berpengetahuan. Jadi sekarang saya udah gak ada beban nih, Bib. Biarlah saya dikatakan bodoh, tapi saya harus yakin saya adalah orang yang tahu apa yang harus saya lakukan. Daripada saya banyak pengetahuan, berharap ada orang membutuhkan pengetahuan saya, tapi pada akhirnya tidak ada yang butuh pada saya. Lebih baik saya tiba-tiba dipanggil Habib, bertanya, saya nggak tahu apa-apa, tapi ada teleprompter datang dari Allah, tinggal baca itu aja. Saya lebih suka pilihan yang itu. Jadi kuncinya sebenarnya kerendahan hati ya, karena banyak orang ketika di atas kerendahan hati menjadi orang yang paling tahu kalau sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Iya. Jadi pengetahuan tertinggi adalah ketika kita merasa bahwa diri kita bodoh di hadapan Allah. Itu kunci, karena seringkali orang tahu sedikit sudah, apalagi di medsos ya, banyak sekali dia kemudian berbicara. Bahkan
apa yang dia bicarakan inflasi dari apa yang dia ketahui. Iya. Jadi inflasi itu lebih banyak yang dia bicarakan ketimbang Jadi yang dia sebaiknya ketahui. kita bicara apa yang kita lakukan saja, Iya, bukan apa yang kita ketahui. iya. Bahkan kata Syekh Abu Bakar bin Salim, salah seorang sufi dari Thariqah Alawiyah, beliau katakan, kalau kamu sampai pada pengetahuan tertentu, itu ada beberapa pengetahuan yang akan jadi rahasiamu dengan Tuhan. Saya suka dengan kata-kata itu. Akan rahasiamu dengan Tuhan. Ya salah satu yang simple adalah aibmu. Itu harus kamu ketahui dan menjadi rahasiamu dengan Tuhan. Yang menjaga kamu agar gak tinggi hati tadi. Jangan berzina malah dipamerin ya. Iya. Om Dik, yang sering juga karena tiadanya kerendahan hati, membuat ilmu seseorang mendidik dia menjadi pribadi yang tidak beradab. Nah ini juga masalah nih di era seperti saat ini, di mana ilmu mudah didapatkan di media sosial. Akhirnya orang tidak siap nih, secara batin belum siap, wadahnya belum siap, ditumpahin ilmu sebanyak-banyaknya, akhirnya tumpah-tumpah. Akhirnya dia terdidik menjadi tidak beradab. Kalau kita di pesantren dulu diajari bahwa adab itu di atas ilmu. Bahkan adab itu ya buahnya ilmu. Jadi misalnya datang ke kiai mau belajar ikhlas, udah suruh nguras kamar mandi sama kiai itu. 1 bulan berat sambil ngomel-ngomel, ini kiai gimana sih mau belajar kok suruh ini. 3 bulan mulai ikhlas, 1 tahun ya udahlah ikhlas saja. Setelah merasa ikhlas selesai, berarti kamu sudah mendapatkan ilmu ikhlas tanpa buka buku, tanpa belajar. Adab itu bagaimana mendapatkannya? Ya, adab dulu baru ilmu ya. Karena Iya. kalau soal ilmu, iblis pun berilmu, Iblis pun berilmu. tapi tidak beradab. Kalau saya kan kebetulan alhamdulillah ya dari pesantren ya, belajar itu di pesantren. Nah, buat para pengembara yang Iya, buat para pengembara, ilmu itu sebenarnya ada 2 ya. Yang sederhana aja lah. Kita analogikan, ada ilmu bulan, ada ilmu matahari. Kalau ilmu bulan itu, ya, kamu memiliki ilmu bulan. Orang ngomong, kamu sibuk sendiri, mana dalilnya, mana hadisnya. Terus mengukur-ngukur dengan guru-gurumu. Kalaupun bertanya, sebenarnya kamu lagi membandingkan, kiai gue nggak ngajarin begitu. Seolah-olah kamu benar, tapi itu adalah ilmu bulan. Seolah-olah kamu menerangi kegelapan, padahal cahayanya hanya mendapatkan pantulan dari matahari. Coba sekali-sekali, berdasarkan tadi yang Habib bilang, ilmu ikhlas. Belajarlah kau dengan ikhlas. Mau tabib, mau pendeta, mau kiai apalagi. Datanglah dengan ikhlas. Dengarkan saja. Percayalah orang yang ikhlas mendengarkan ilmu, dia pulang, dia makan, dia tidur, dia mandi keesokan harinya. Karena dia ikhlas mendengarkannya, yang buruk akan terbuang dengan sendirinya. Dan yang baik itulah kelak akan menjadi ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama qalbu. Jadi kalau orang mendapatkan ilmu, pantulannya dari Allah langsung yang maha bercahaya, maka qalbunya itu menyala, terang benderang. Dia tidak tersimpan dalam pikiran, tapi qalbunya yang berbicara. Nah ini yang perlu kita sadari teman-teman semua. Yang tadi Habib bilang ilmu kerendahan hati. Semakin kita merendahkan hati kita di hadapan yang maha tinggi, maka Allah yang meninggikan kita. Ya, jadi hati-hati dengan ilmu. Tidak semua ilmu adalah cahaya. Tidak semua ilmu adalah cahaya. Karena kita kadang-kadang pintar berselisih. Ilmu menjadi hijab kita sendiri. Kita nggak mau belajar lagi. Karena sudah merasa cukup. Begitu. Iya, iya. Kan kalau awalnya kita belajar doa sama Ustadz, doa apa sih? Minta sama Allah. Kalau kita mau belajar lagi, doa itu apa? Doa itu berhadapan hati dengan Allah. Kalau mau belajar lagi, doa itu apa? Doa adalah cara kita bersyukur. Kok nggak minta? Syukur itu adalah cara paling indah untuk meminta. Iya. Kalau kita belajar lagi, doa itu apa? Doa itu seorang hamba menghambakan Tuhannya. Selesai kan? Iya. Udah, itu puncak dari doa. Iya, jadi jangan buru-buru lah. Jangan buru-buru belajar. Karena teman-teman ada 2 rahasia. Yang satu mungkin rahasianya mudah sekali kita dapat. Kalau kita puasa, itu untuk Allah. Amalannya hanya Allah yang tahu. Betul, Bib? Betul. Tapi yang satu lagi ada nih teman-teman. Yang amalannya kalau kamu kerjakan, hanya Allah yang menggenggamnya. Apa itu, Bib, kira-kira? Bib? Belajar, Bib. Belajar itu untuk Allah. Jadi jangan heran kalau kalian belajar waktu di sekolah dulu, banyak bintang kelas, nggak jadi apa-apa sekarang. Iya. Karena dia pikir hanya menjadi bintang kelas.
untuk dapat sepeda rapotnya bagus. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tapi dia tulus sehingga jalannya mulus. Dia ketika dewasa menjadi sesuatu, Bib. Iya. Karena belajar itu kata Allah, belajarlah dan belajarlah. Istiqomah. Jadi teman-teman semua jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah berguru pada siapapun sampai nanti kamu akan berjumpa dengan guru di hatimu. Oke, itu kunci ya. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, belajar aja, nanti akan ketemu. Yang terpenting adalah tidak berhenti. Terbuka ya, Beb? Terbuka. Karena sebenarnya kalau kita belajar, kafir itu artinya cover. Cover itu artinya menutup. Cover, maka ketika kamu menutup, tapi intinya ya itu ilmu yang sangat penting. Kita terus belajar dan tidak pernah menutup pikiran, tidak pernah menutup hati kita untuk terus belajar, sehingga niat yang tulus itu ya yang akan membawa kita kepada guru melalui didikan Allah langsung. Kepada yang maha berilmu juga. Dan pada ujungnya ke maha yang berilmu. Nah, yang juga sering luput dalam transfer ilmu pengetahuan itu, sehingga dia dapat ilmunya tapi gak dapat keberkahannya, adalah adab seorang murid kepada guru, Om Dik. Ya. Kalau dulu kita di pesantren diajari bagaimana kita ilmu itu untuk nyari berkah juga, sehingga kita harus beradab dengan sangat tinggi kepada guru. Jangankan yang masih hidup, yang sudah wafat pun kita baca kitabnya, Fatihain dulu, baca Fatihah untuk beliau. Bekas minumnya kiai kita berebut untuk mencari berkah. Nah, kalau yang dialami Om Dik ini, kemudian bagaimana seharusnya seorang murid dalam beradab kepada gurunya di medan ilmu luar pesantren ini? Ya, yang pertama sebenarnya tidak ada guru dalam hidup. Ketika ada orang belajar, maka disebutlah dia murid, dia guru. Guru yang mengajar, murid yang ingin belajar. Seyogyanya juga tidak ada yang namanya bapak. Semuanya anak. Ketika si bapak ini memiliki anak, disebutlah ini anak, ini bapak. Semuanya anak cucu Adam. Nggak ada yang bapaknya Adam kan gitu. Iya. Tapi di luar itu, pentingnya arti sebuah guru itu kayak punya sesuatu di dalam dirinya ya. Kayak punya jantung di dalam genggaman yang akan diberi kepada muridnya. Tentu muridnya ini harus juga berperilaku adabnya yang baik. Adab itu gimana ya, Bib ya? Adab itu bisa saja kita melihat diri kita yang lemah, melihat keluar itu sesuatu yang baik saja. Jangan sampai kita melihat keburukan orang lain. Maka kita jangan pernah melihat kekurangan guru, membanding-bandingkan guru, bahkan bertanya tentang apa yang guru lakukan. Jadi sekali lagi teman-teman, guru itu kadang-kadang menguji kita dengan perilaku yang bisa saja tidak sejalan dengan kita. Tapi disitulah rahasia yang tersimpan. Jadi sekali lagi, kalau kamu dicuekin, jangan-jangan kamu kelak akan menjadi orang yang dihormati kelak. Jadi jangan pernah berprasangka buruk kepada guru. Dan jangan membanding-bandingkan. Dan jangan banding-bandingkan. Kamu harus berlaku adil. Adil itu ya tidak membanding-bandingkan atau tidak menyamakan. Adil dalam versi yang lain. Iya. Karena suka sekali orang itu membanding-bandingkan. Karena maunya hanya kepada guru ini. Bahkan dia cari guru yang bisa sakti. Padahal agama tidak mendidik kita untuk menjadi sakti. Kalau dia nggak punya karoma berbentuk kesaktian, dia nggak mau berguru di situ. Ya, kan kayak gitu. Iya. Padahal ya salah satu kemuliaan Nabi Muhammad yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa Nabi itu manusia seperti kamu. Tapi dia memiliki kesaktian batin berupa kedekatan dengan Allah. Yang ingin kita pelajari juga, Om Dik, di era seperti sekarang, adalah bagaimana ketika seorang murid itu telah mulai tahu. Mulai tahu banyak hal soal agama, dan dia sudah mulai bernafsu untuk membagikannya kepada orang lain. Nah, kadang kemudian itu membuat mereka berdebat di media sosial dan lain sebagainya. Guidance untuk ini. Ya pertama, orang yang pemula kalau dia belajar, sebenarnya ilmu itu untuk dirinya dulu ya. Dia belajar tuh bukan untuk mengajar sebenarnya, tapi justru untuk memahami dulu. Jadi yang seperti tadi saya garis bawahi, tidak semua ilmu adalah ilmu. Karena ilmu itu sesungguhnya adalah cahaya. Dia harus menjadi penerang dulu bagi diri kamu, baru kamu mampu menerangi orang lain kan begitu. Dan jadilah pembelajar seumur hidup ya, Om Dik ya. Pembelajar seumur hidup. Karena agama ini dimulai dari Iqra, membaca, dan pada akhirnya ya
semua bacaanmu yang akan membimbing kamu. Ya, aku suka itu. Kita disuruh belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat cuaca ini kok panas, tidak ada suasana bambu yang berdesir, apa yang harus kita lakukan itu penting. Kalau kamu tidak ngerti juga, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Quran menjelaskan itu semua. Atau keturunannya di Al-Quran, buku-buku yang lainnya. Kita bisa baca itu. Ya, membaca. Penting ini, kalau menurut aku ilmu Iqra ini penting. Ya. Sensitif lah terhadap segala sesuatunya. Apalagi pandemi 2 tahun nih. Jangan tinggalkan kecuali dengan sensitivitas mengambil hikmah. Hujan yang turun sepanjang pandemi, dan air paling jernih turun di pandemi. Padahal pesawat terbang juga nggak lewat. Ya. Motor-motor kali itu nggak ada yang lewat. Motor aja jarang lewat. Jadi kualitas air terbaik itu ketika hujan turun kala itu. Dan ini mengingatkan saya pada apa yang disampaikan Gus Bahar. Air yang paling suci ya air hujan. Karena dia betul-betul jatuh dari langit. Langsung ke muka bumi. Ya, itu air yang paling suci. Gus Bahar, salam buat Gus Bahar. Saya juga pernah ke rumahnya diajarkan ini, Bib. Apabila kita beli tanah, lalu ada mata air di situ, kita wajib memberikan air itu kepada tetangga kita yang kekeringan. Karena air itu boleh jadi, dia bentuknya seperti akar. Jangan-jangan akarnya menghujam ke tetangga kita. Iya. Kita hanya mendapatkan mata airnya aja. Dan situlah Siti Hajar mengajarkan, dia memberikan air itu kepada siapa saja yang lewat. Kepada khalifah yang berdagang, kepada orang yang berperang, entah membela siapa. Ya. Jadi dia hanya punya air. Jadi boleh jadi ikhlas itu aku belajar dari Siti Hajar. Ikhlas itu adalah memberikan sesuatu yang paling berharga, walaupun kau tidak memilikinya. Itulah ikhlas. Memberikan sesuatu yang paling berharga kepada orang lain, walaupun kamu tidak memilikinya. Karena dengan begitu, maka kamu memberikan dirimu kepada Allah. Dan ketika kamu sudah bersama Allah, maka semua kamu akan miliki. Dan karena kehidupan yang sejati bukan di sini, tapi di sana. Terima kasih Om Dik. Aku yang terima kasih, Bim. Ngobrol-ngobrolnya. Gak nyangka aku ketemu kamu, Bim. Saya juga udah lama nggak ketemu Om Dik. Memang nggak pernah kenal pribadi, tapi menatap dari kejauhan. Aku memang juga nggak ada pribadi. YouTube-mu terlalu tersebar. Semoga ini jadi silaturahmi pertama. Dan selanjutnya akan ada silaturahmi lainnya. Jangan lupa teman-teman tonton video-video di Cahaya untuk Indonesia. Dan silahkan subscribe buat yang ingin dapat ilmu terus-menerus dari narasumber yang banyak sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.